dari sikap badan bapak dan ibunya, gitu ya Bunda. Kalau bapaknya apa-apa nendang gitu, nanti anak akan juga akan nendang, gitu ya Bunda. Kalau bapaknya, mungkin sikapnya ke ibunya suka nunjuk-nunjuk gitu ya Bunda ya, nanti anak-anak akan juga suka nunjuk-nunjuk gitu. Kalau ayah dan ibunya suka bertengkar, saling jawab-menjawab gitu, nanti anak-anak dan anak-anak akan memfotokopi, akan mengambil keteladanan dari cara yang apa dilakukan oleh bapak dan ibunya. Nah, ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kalau punya anak 0 sampai 7 tahun itu hati-hati dengan 3 yang Allah menyampaikan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida. Jadi hati-hatilah dengan 3 potensi besar anak-anak kita di usia-usia 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Apa itu? Ayat mana? Berhati-hatilah dengan pendengaran anak kita, berhati-hatilah dengan penglihatan anak kita, dan berhati-hatilah dengan hati anak kita. Jadi memang proses keteladanan yang paling riskan itu, tapi potensi yang paling besar itu memang ada di umur 0 6 tahun atau 0 sampai 7 tahun atau lebih maksimal lagi 0 sampai 5 tahun. Nah, sepanjang anak kita berusia 0 sampai 5 tahun, 6 tahun itu, ayah dan bunda, para ahli mengatakan, janganlah suami istri sering bertengkar. Gitu ayah dan bunda. Jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jangan menunjukkan kepada anak-anak ada si ayah membuli istrinya atau si istri melawan ke ayahnya gitu. Dan janganlah ada kalimat-kalimat yang membuat anak-anak kita itu menjadi trauma, khususnya dari usia 0 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena usia yang itu yang terbaik adalah usia yang terbaik itu Allah menyebutkannya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, kita lanjutkan ayah dan bunda yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ustaz Fauzan sudah bergabung ya. Kemudian ketika usia TK dan SD, proses modeling itu tidak hanya sekedar suara, tidak hanya sekedar dari tubuh besar anak kita, tetapi sudah kepada kalau ada masalah dari anak kita itu, kemudian dia selalu tanya sama ayah dan ibunya. Nah, ketika ayah ibunya mau menyelesaikan persoalan dia, mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, nah disitulah proses keteladanan itu berlangsung, ayah dan bunda. Jadi anak kita akan nyimpen, kalau ada masalah ditanya ke ibunya, oh kata ibunya gini 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 nak gitu. Kalau ibunya nggak bisa menjawab, ibunya menerima dulu, tapi ibunya akan mengatakan, ibu akan tanya kepada orang yang tahu ya nak gitu ya. Nah disitulah proses keteladanan. Anak kita akan menyimpan bahwa ibu ini ada teladanku, bahwa bapak ini ada teladanku. Yang jadi tantangannya adalah ketika TK dan SD, ketika anak-anak curiosity-nya, discovery-nya, rasa ingin tahunya itu berkembang dengan besarnya, dengan hebatnya. Kenapa? Karena dia ingin menanyakan apa aja yang ada dia lihat, yang dia rasakan di dunia ini. Dan satu hal yang secara fitrah, dia pengen yang menjawab itu, yang menyelesaikan masalah itu ayah dan ibunya. Nah cuman ayah dan bunda tantangannya adalah kadang-kadang, tapi bukan ibu-ibu dan bapak ada di sini. Ketika anak kita banyak tanya gitu ya, kita lupa bahwa ketika dia banyak tanya itu sebenarnya dia sedang melakukan proses keteladanan. Dia sedang scanning wajah bapak dan ibunya, dia simpen. Buat apa itu? Nanti kalau dia besar, kalau dia punya masalah nanti ketika dia besar, dia nggak akan lari kepada orang lain. Dia akan memanggil siapa yang terbaik, wajah siapa, suara siapa yang banyak dia dengar di usia-usia terbaik dia ini. Gitu ya. Nah, Nah, itu di usia TK dan SD. Nanti kalau anak-anak kita sudah masuk umur 10 tahun, umur 11, 12 tahun, 13 tahun, usia-usia balik itu sampai 15 tahun sampai 16 tahun, keteladanan itu dia lihatnya tidak lagi hanya lewat suara, tidak hanya lewat tubuh besar ayah dan ibunya, tidak hanya lewat lagi sumber ayah dan ibunya itu, tetapi di usia-usia balik itu anak-anak kita membutuhkan betul keteladanan dari apa? Dari sikap otoritas ayah dan ibunya yang punya otoritas gitu. Kalau ayahnya itu punya ketegasan dan ketegaan, nah gitu ya bunda ya. Kalau ayahnya itu tidak punya ketegasan dan ketegaan, anak kita susah mengambil keteladanan dari ayahnya. Nah ini tingkat-tingkatnya ayah dan bunda, bagaimana proses keteladanan itu. Nah, sudah barang tentu ayah dan bunda, semuanya ini tingkatnya ini kita kaitkan dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan, apa yang Rasulullah sunnahkan kepada kita. Nah, misalnya begini ayah dan bunda, ketika misalnya anak baru lahir, keteladanan itu, anak itu maksud saya keteladanan itu begini ayah dan bunda, anak itu menganggap kita itu menyimpan fisik kita, menyimpan wajah kita, menyimpan semuanya itu
adalah sesuatu orang yang bisa menjadi rujukan sama dia, gitu ya Bunda ya. Itu maksud saya proses modeling itu. Nah, bagaimana proses modeling yang ketika lahir itu sampai umur 1 tahun, 1,5 tahun itu, kalau kita ngelihat apa yang diinginkan Rasulullah SAW, itu tadi itu ayah dan bunda, banyaklah memasukkan kalimat-kalimat Allah, seringlah menyebut kalimat-kalimat thayyibah, ayah dan ibu perbaikilah bacaan Al-Quran. Karena ketika memperbaiki bacaan Al-Quran itu, kenapa kita harus buru-buru memperbaiki bacaan Al-Quran kita anak baru lahir? Karena tadi itu ayah dan bunda, anak kita akan menyimpan proses keteladanan dari ayah dan ibunya itu, dia akan menjadikan ayah ibunya teladan itu lewat suara. Nah, salah satu adalah dengan ayah dan ibunya yang suka baca Al-Quran, gitu ya. Baik ayah dan bunda. Kemudian bagaimana caranya agar jadi orang tua guru teladan dengan menginginkan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama adalah modeling itu, keteladanan itu perlu rujukan. Itu ya Bunda ya, perlu rujukan. Ke siapa nih rujukannya? Itulah sebabnya tadi saya menasihati ke diri saya, di 5 tahun awal pernikahan sebaiknya ayah dan bunda sudah menentukan pola asuh. Pola asuh yang mana yang kita mau pakai, yang mau kita gunakan dalam membesarkan dan menghebatkan anak-anak kita. Jadi ayah dan bunda, hindarilah menurut amat saya jangan sampai di 5 tahun awal pernikahan itu kita belum pernah bicara soal pola asuh kita dengan pasangan kita. Yang tadi pola asuh itu yang contohnya tadi itu ayah, belum pernah kita bicarakan bagaimana cara membangunkan anak, bagaimana marah sama anak, bagaimana cara mendisiplinkan anak, bagaimana cara mengapresiasi anak-anak kita. Nah, ini belum pernah kita bicarakan di 5 tahun pernikahan. Kalau kata para ahli, bagusnya itu dilakukan di 5 tahun awal pernikahan, kalau tidak yang jadi korban anak-anak kita, gitu ya. Karena anak-anak kita tadi yang saya sebutkan itu, ayah ibunya datang dari 2 pola asuh yang berbeda, pasti kalau nggak disatukan itu nanti dampaknya kepada anak-anak kita menjadi ragu-ragu mana yang harus diikuti, gaya ayah kah atau gaya ibu kah. Nah, satu lagi itu ayah dan bunda adalah ketika kita di umur 5 tahun awal pernikahan kita itu kita mulai menyepakati pola yang mana yang harus kita pakai, para ahli menyarankan pakailah pola keteladanan Rasulullah SAW, pakailah pola asuh yang diinginkan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, pola Rasulullah SAW itu sudah otomatis yang kita baca dalam sirah nanti ayah dan ibu boleh tambahkan ya. Nah, saya mencatatnya pola keteladanan Rasulullah itu otomatis kita harus mengetahui tentang tahap perkembangan anak-anak kita. Di usia-usia 0 sampai 7 tahun itu kalau kita lihat apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita, kapan dia butuhkan itu dan oleh siapa yang melakukan apa semua kebutuhan anak-anak kita itu. Nah, ya mudah yang mulai SWT, mohon maaf kalau saya menyebutkannya tahap perkembangan ini adalah bagaimana misalnya pembagiannya secara garis besar aja. Seperti apa yang harus kita lakukan proses keteladanan di umur 0 sampai 7 tahun, seperti apa 7 sampai 14 tahun, seperti apa 8 sampai 15 tahun, seperti apa 15 tahun ke atas ya Bunda. Nah, hal perkembangan anak kita di umur itu kalau bagusnya ya Bunda, kalau kita sangat-sangat serius untuk menghebatkan anak kita masa depan, bagusnya memang di rumah itu ada buku tentang tahap perkembangan anak itu. Jadi kalau saya sekali lagi ini sebenarnya nasihat buat diri saya sendiri gitu. Kalau kita punya anak, tetapi kita nggak punya tentang bagaimana caranya membesarkan anak-anak atau buku rujukannya, agaknya naif kita gitu ayah dan bunda. Sedangkan kita punya laptop saja, itu kita punya bukunya gitu ayah dan bunda ya. Kalau laptop ini misalnya keyboardnya yang ada yang bermasalah, berarti kita segera melihat ke buku rujukannya, gitu buku manualnya. Kalau ada yang bermasalah dari monitornya, bermasalah dari keyboardnya, kita lihat pasti ada di bab keyboardnya. Itu baru laptop. Bagaimana dengan anak kita, gitu ya? Kita punya anak yang nanti bahkan akan kita pertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nggak punya rujukannya. Artinya begini ayah dan bunda, ketika ditanya anak ayah dan bunda umur berapa? Umur 5 tahun. Ngerti nggak perkembangan anak umur 5 tahun seperti apa? Nggak ngerti. Gitu. Nah, selama ini gimana cara membesarkan anak umur 5 tahun? Nah, gitu ayah dan bunda ya pertanyaannya. Baik ayah dan bunda yang melakukan Subhanahu Ta'ala, saya ngasih gambaran aja ya dan bunda ya, ngasih gambaran saja tahap-tahap perkembangan yang mungkin nanti kita akan bisa bicara, lihat secara detail di beberapa buku ya ayah dan bunda ya. Nah, 0 sampai 7 tahun yang berkembang ini ayah dan bunda yang berkembang ini motorik mata, telinga, hati, motorik, bahasa, komunikasi. Nah, yang paling mendasar itu di umur 0 sampai 7 tahun adalah
persoalan membangun ikatan khusus gitu. Nah, apa yang dibangun ikatan khusus itu adalah cinta, rasa aman dan nyaman. Nah, di usia ini yang terbaik adalah yang memimpin itu ibu yang menghebatkan anak-anak. Karena amanah Allah itu memang yang paling bagus itu dipegang oleh ibu. Karena Allah melebihkan begitu banyak kelebihan kepada ibu khususnya di usia dini daripada bapak gitu. Kami nggak punya beberapa hormon lewat air susu gitu ya. Kemudian kami nggak punya kelembutan yang dimiliki oleh ibu gitu. Kami nggak bisa mengelus gitu. Padahal di usia-usia anak bisa dielus gitu ya. Nah, ayah secara teorinya ibu gitu. Makanya di usia 0 sampai 7 tahun itu proses keteladanan itu memang anak-anak banyak lihatnya dari ibu. Nah, ibu yang suka bercerita, ibu yang suka bertilawah, ibu yang suka memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ibu yang suka memperbanyak ibadahnya. Nah, proses keteladanan itu terjadi di umur 7 tahun dari pihak ibu. Kemudian ayah dan bunda di umur 7 sampai 14 tahun atau 8 sampai 15 tahun. Nah, proses keteladanan itu dipegang oleh ayah, baik anak perempuan maupun anak laki-laki gitu. Kalau anak laki-laki, ayah dan bunda, proses keteladanan apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita perlihatkan adalah proses keteladanan menjadi laki-laki yang sering disebut di dalam buku-buku pengasuhan dalam Islam itu adalah kewaman yang kita ajarkan kepada anak laki-laki kita di usia 7, 14 tahun sampai 15 tahun. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan kalau usia anak kita di rumah misalnya 7 sampai 14 tahun, itu memang yang sangat berperan itu adalah ayahnya. Maka ayahnya harus diperiksa kelaki-lakiannya seperti apa. Karena kalau dia ada yang kosong dalam kelaki-lakian itu, misalnya ayahnya seorang yang penakut, ayahnya suka nunda-nunda, ayahnya nggak suka fight, sukanya flight, ayahnya yang nggak bertanggung jawab, atau banyak hal lagi yang itu adalah sifat kelaki-lakian. Kalau ayahnya nggak punya, ini yang harus kita cek gitu. Kasihan anak-anak kita, bagaimana dia harus mendapatkan segala sesuatu dari ayah yang dia nggak punya gitu. Yang tadi saya sebutkan itu bisa jadi si ayah ini kenapa dia nggak bertanggung jawab, kenapa dia suka nunda-nunda, kenapa dia lelet, bisa jadi karena dulu di umur 7, 14 sampai 15 tahunnya dia juga kosong dari ayahnya atau dari orang dewasa sekitarnya dia. Nah, itu anak laki-laki, ayah dan bunda. Jadi keteladanan tentang laki-laki itu, ayah dan bunda, 7, 14 sampai 15 tahun itu memang dapatnya dari ayah gitu, dari ayah. Nah, bagaimana dengan anak perempuan ayah Irwan? Emang ayah juga yang pegang sebagai penanggung jawabnya, itu ayah dan bunda. Tetapi apa yang harus diajarkan ke proses keteladanan seperti apa? Adalah kewadudan dan kewaludan, gitu ayah dan bunda. Adalah persoalan kewanitaan, gitu yang itu yang harus kita proses keteladanannya harus dilalui anak-anak kita 7, 14 tahun. Nah, umur 15 tahun ke atas, ayah dan bunda, itu umur di mana proses keteladanan itu sudah sampai kepada proses uji coba gitu ya dan bunda ya. Jadi nggak hanya teori-teori lagi gitu, tapi 15 tahun ke atas anak-anak kita sudah mempraktekkan gitu ya proses keteladanan yang sudah kita ajarkan ke dia. Nah, biasanya di tahap ini yang berperan itu adalah mentor. Ayah dan bunda yang dimuliakan SWT, kalau dalam mengajarkan keteladanan dengan Allah Rasulullah SAW itu para ahli yang sangat dibutuhkan itu yang pertama adalah kekompakan pasangan. Itu ya ada bunda ya, kekompakan pasangan. Kekompakan pasangan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghebatkan anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak kita itu di usia-usia yang terbaik itu dia harus mendapatkan proses fathering, itu proses keayahan atau proses bagaimana menjadi laki-laki gitu ya ada bunda ya. Yang sering disebut orang dengan tough love itu. Nah, dia juga harus mendapatkan proses mothering gitu, yang sering disebut orang dengan tender love itu. Dua hal ini kalau suami istrinya kompak, lahirlah apa yang disebut dengan parenting, lahir apa yang disebut dengan pola asuh itu. Nah, ketika ayah dan ibu punya pola asuh, nanti mudahlah akan membuat bagaimana caranya untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau mau mempraktekkan, mau menjelaskan pada anak kita tentang keteladanan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kalau suami istri nggak kompak agak susah gitu ayah dan bunda. Memberikan contoh keteladanan kepada anak kita. Yang kedua ayah dan bunda adalah bagaimana cara supaya kita menjadi ayah dan orang tua yang teladan itu. Hati-hatilah dengan fitrah anak kita. Maksud saya, jagalah fitrah anak kita, kembangkan fitrah anak kita. Apa satu fitrah yang sangat luar biasa buat anak kita itu adalah fitrah peniru. Kan anak kita itu ada imitasi gitu ya bunda ya, ada imitasi, ada repetisi gitu ya bunda. Dia mencontoh dan dia ulang-ulang gitu. Nah ayah dan bunda yang melakukan SWT, berhati-hatilah dengan fitrah imitator ini.
Tadi saya menyebutkannya, anak-anak kita mencontoh dari kita itu kadang-kadang kita nggak tahu yang dari mana, yang bahagian mana gitu. Apakah yang dia contoh ujaran kita, apakah yang dia contoh tindakan kita, wallahu alam sab, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi berhati-hatilah ya bunda, terutama di umur 0 sampai 15 tahun atau 0 sampai sekitar 12 tahun atau 0 sampai 7 tahun, berhati-hatilah dengan ujaran kita, berhati-hatilah dengan sikap kita ya, dengan tindakan kita. Jadi apa yang diinginkan, otomatis ayah dan bunda berhati-hati dengan ucapan, dengan tindakan kita, berhati-hati dengan ujaran, dengan tindakan kita. Berarti ujaran kita harus pelihara, kita jaga betul, kita latih betul dengan ujaran-ujaran yang baik, agar anak kita mendapatkan keteladanan yang baik juga lewat ujaran ayahnya. Demikian juga dengan tindakan kita, hati-hatilah dengan tindakan kita, ayah dan bunda, jangan anggap enteng anak ini masih kecil ini nggak tahu apa-apa, jangan anggap enteng. Mungkin dia nggak terlalu mengerti apa yang ayah lakukan gitu. Misalnya gini, ayahnya bolak-balik nonton TV itu celana pendek gitu, udah kemana-mana tuh ininya ayahnya gitu. Sementara diingatkan, ya itu anakmu gitu ya. Nanti dicontoh sama anakmu, karena ayah ini, tadi itu ayahnya, karena ayahnya mungkin ilmunya belum sampai atau ayahnya memang punya utang pengasuhan, ayahnya bilang masih kecil ini gitu. Nah itu tadi ayah dan bunda, berhati-hatilah dengan perkataan masih kecil ini, karena tadi saya menyebutkan makin kecil makin berbahaya anak kita, makin kecil harus makin serius, makin kecil potensi yang Allah berikan itu jauh lebih besar itu dibandingkan dengan usia-usia selanjutnya. Nah ayah dan bunda yang melakukan SWT, kita ini sudah sepakat gitu ya, kenapa kita harus hati-hati. Tadi saya bilang ujaran kita dan tindakan kita, karena ini mudah-mudahan kita sepakat ya, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita itu kemudian hari akan diminta oleh pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah dan bunda, ini slide yang terakhir. Apa saja yang harus kita lakukan dalam mencontoh supaya kita bisa menjadi teladan dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, harus mengetahui tentang tahap perkembangan anak, kemudian soal kekompakan dan lain-lain. Nah ini ada tambahannya ayah dan bunda. Untuk menjadi keteladan di depan anak-anak kita itu membutuhkan memang ketangguhan. Ya, ya, ketangguhan. Ketangguhan itu adalah tangkas, adaptif, dan lincah. Ketangguhan itu adalah ketika kita bisa mencontohkan keteladanan kepada anak-anak kita yang nggak bisa 1 hari, 2 hari doang, tetapi memang harus Spartan sifatnya. Itulah yang disebutkan dengan ayah dan ibu harus punya ketangkasan. Karena mencontohkan kepada anak kita di umur 0 sampai 7 tahun itu, karena musim itu adalah musim pembiasaan, maka sepanjang umur 7 tahun itu yang kita kerjakan. Mencontohkan yang buruk kita dilihat, kemudian kita contohkan yang baik, yang buruk kita dilihat, contohkan yang baik, yang buruk kita dilihat. Berapa lama kita mengerjakan itu? Para ahli dan ulama mengatakan 7 tahun. Nah, masa yang panjang itulah yang dibutuhkan orang tua yang tangguh di dalam memberikan contoh pada anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda, kemudian dalam cara memberikan contoh itu ada 3 tahap. Ayah dan bunda ya, ada 3 tahap. Ada tahap yang disebut orang itu dengan knowing gitu. Ada tahap yang disebut dengan feeling, ada tahap dengan acting. Maksudnya gini ayah dan bunda, kalau kita ingin mencontohkan keteladanan kepada anak-anak kita, gitu ya, kasih tahu dulu yang mana apanya yang kita mau contohkan pada anak kita. Misalnya gini, kita sedang memberikan keteladanan kepada anak kita bagaimana menolong orang. Nah, ayah dan bunda, proses knowing-nya ini dijalankan dulu. Kasih contoh yang banyak dulu kepada anak-anak kita, terutama bagi anak-anak 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Bacain kisah yang banyak orang yang suka menolong. Apakah Rasulullah SAW, apakah sahabat-sahabat, apakah sahabiah, apakah khalifah, dan lain-lain gitu. Itu yang kita banyak ceritakan kepada anak kita, sehingga anak kita di dalam dirinya itu dia simpan yang menolong itu adalah seperti ini gitu ya. Nah kemudian ayah dan bunda masuklah kepada tahap yang berikutnya. Jadi proses menteladankan menolong kepada anak kita, ambil kasusnya tolong menolong, itu nggak hanya bisa dengan lewat berkisah kepada anak kita saja. Tiba-tiba dia menjadi meneladani tentang bagaimana bertanggung jawab atau tolong menolong. Nggak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan berikutnya? Setelah kita berkisah, kita bercerita, kemudian kita ajak anak kita untuk menolong orang. Jadi memang dia langsung dia rasakan. Kalau sering Ustaz Fauzan itu kalau di sekolah sering menyebutnya dengan hands on. Jadi proses bagaimana menteladankan satu value, satu nilai kepada anak kita nggak bisa hanya lewat bercerita. Tapi juga harus
anak-anak kita melakukannya. Nah, proses melakukan itulah yang disebut dengan feeling atau masa simulasi. Jadi anak-anak biasanya terjadi di anak-anak 7-14 tahun. Di umur 7-14 tahun itu proses keteladanan nggak bisa lagi lewat cerita. Gimana caranya Ayah Irwan? Bawa anak, kalau kita mau menteladankan tolong-menolong, seperti Allah Rasulullah SAW yang dia pernah dengar di umur sampai 7 tahun, bawa dia ke lapangan, gitu. Bikin project menolong orang, bikin project peduli dengan orang, gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan feeling. Nah, yang terakhir itu Ayah dan Bunda adalah, kalau anak kita tanpa kita sudah menolong orang, nah itu yang perlu kita kasih apresiasi, kita perlu jaga. Yang ketiga adalah kesepakatan. Tadi saya sudah sebutkan dari awal. Proses orang tua dan guru menjadi teladan dengan ala Rasulullah SAW itu adalah memang membutuhkan kesepakatan antara suami dengan istri, gitu. Terutama suami dengan istri. Jadi kapan kita mau meneladankan satu nilai kepada anak-anak kita yang kita ambil dari ranahnya Rasulullah SAW, suami istri harus kompak. Gitu. Khawatirnya ada suami yang sedang bersemangat, istri justru nggak bersemangat gitu. Dan ini tidak terlalu baik buat anak-anak kita. Yang keempat, proses meneladankan diri kepada anak-anak kita dengan Rasulullah SAW itu adalah memanfaatkan golden moment. Jadi misalnya gini, kita ingin mengajarkan keteladanan tentang peduli yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu kepada anak kita, ya mudah ya. Gimana caranya? Apakah nunggu anak masuk ke dalam rumah, kemudian kita dudukin, kita minum teh manis yang bareng, terus kita bilang, nak, peduli itu adalah ini, adalah ini, adalah ini. Apakah yang seperti itu? Bisa jadi seperti itu ayat, tapi yang paling baik di dalam ilmu fathering atau ilmu parenting itu adalah ayah dan bunda manfaatkan golden moment. Jadi nggak harus dibawa anak masuk ke dalam ruangan, nggak usah gitu ya. Tapi misalnya begini, ketika ayah dan bunda pergi lagi jalan-jalan ke mall gitu ya, terus kita ngelihat di pintu mall itu ada seorang nenek-nenek pengemis gitu, sampun sepuh gitu ayah dan bunda. Nah ini adalah golden moment untuk mengajarkan keteladanan yang tadi saya sebut itu, keteladanan pedulika atau keteladanan empatika atau keteladanan yang lain. Nah, kemudian syaratnya juga agar menjadi ayah orang tua dan ibu guru teladan itu adalah walk the talk gitu. Jadi ayah hati-hatilah dengan apa yang ayah ibu katakan gitu ya bunda ya. Apa yang ayah ibu katakan itu depan anak-anak kita itu yang harus kita jalankan. Bunda. Kadang-kadang gagalnya bagaimana proses modeling kepada anak-anak kita adalah anak-anak kita menonton lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan oleh ayah dan ibunya. Nah, kemudian kalau kita sudah memberikan keteladanan satu value dengan kita mengambil dari sirah Rasulullah SAW, apalagi yang dibutuhkan, kalau anak sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita membutuhkan dua hal. Satu istiqomah, satu lagi adalah istimroria, satu komitmen, satu adalah konsisten. Karena ayah dan bunda, keteladanan yang tadi kita lakukan kepada anak, kita contohkan pada anak kita itu misalnya bagaimana menolong orang, itu membutuhkan maintenance gitu ayah dan bunda. Supaya kelak nanti ketika dia dewasa, umur 20-21 tahun ke atas, yang namanya menolong orang, yang namanya empati itu tidak lagi disuruh-suruh gitu, tapi karena memang keinginannya dia gitu. Dan itu memang harus kita biasakan. Yang tadi saya bilang ayah dan bunda butuh komitmen, butuh konsisten dari ayah ibunya untuk ngejagain terus gitu. Oh anaknya udah suka menolong gitu, proses keteladanan yang kita contohkan pada anak kita. Dan itu kita harus jaga terus gitu. Dibutuhkan komitmen dan konsisten untuk menjaga anak-anak kita. Kemudian di dalam proses memberikan keteladanan orang tua atau ibu guru, ayah guru memberikan keteladanan kepada anak kita, ayah dan bunda, yang paling bagus itu adalah talk less do more, kata para ahli. Talk less do more itu adalah ngomongnya nggak terlalu banyak, tapi mengerjakannya banyak. Tapi hands on-nya banyak, gitu ya bunda ya. Jadi nggak usah banyak diceritakan. Rasulullah itu orangnya saya nggak sama binatang. Boleh diceritakan ayat dan tapi bukan itu sebenarnya yang paling pas gitu. Yang paling pas adalah ceritakan aja sesimpelnya dan kemudian lakukan gitu ayah dan bunda. Kalau misalnya ayah ibu Rasulullah SAW adalah orang yang misalnya empatinya bagus gitu dan kita mau mencontohkan itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau para ahli mengatakan jangan terlalu banyak ngomong gitu, tapi harus lebih banyak bersikap, lebih banyak kita menunjukkan atau mengajak anak kita untuk melakukan yang tadi keteladanan bagaimana empati kepada orang. Nah, yang terakhir ayah dan bunda adalah apresiasi. Nah, menjadi ayah ibu teladan bagi anak-anak kita gitu yang tadi saya menyebutkan memberikan keteladanan empatika, tolong menolongkah atau yang lain-lain itu ketika anak kita sudah melakukan meskipun yang dia lakukan tentu hanya 1% 2%, jangan pernah lupa dengan apresiasi.
Nah, para ahli mengatakan apresiasi itu selimut nanti yang akan ketika anak sedang menteladani bagaimana sikap Rasulullah yang lewat orang tuanya, bagaimana menolong, dan ketika anak sudah melakukan dia menolong seseorang, jangan tunda memberikan apresiasi, karena apresiasi itu akan bikin selimut gitu, akan menguatkan anak kita bahwa oh yes gitu, aku harus suka menolong, aku suka peduli, aku suka empati dan lain-lain yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ayah dan bunda yang dilakukan SWT, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sekadar ada checklist yang ayah atau ibu lah bisa isi di rumah nanti. Nah, jawablah secara jujur. Kalau jawaban ayah dan ibu ini memenuhi syarat, nanti berarti ayah dan ibu sudah siap untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saya bacakan. Saya adalah contoh yang baik bagi anak-anak saya. Nanti jawab aja range-nya itu sekitar kalau jawabannya iya atau jawabannya tidak gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa dicontreng aja gitu ya di samping itu. Saya teladan yang konsisten gitu, benar atau tidak gitu ya. Saya teladan yang komit, benar atau tidak. Anak-anak banyak mencontoh saya, benar atau tidak. Saya adalah orang yang terdepan di setiap krisis keluarga. Anak-anak mencontoh tingkah laku daripada ucapan saya. Saya selalu berkepala dingin. Nah, ini dijawab aja ya dan bunda. Ustadz Fauzan dan Ayah dan Bunda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini alamat media sosial saya. Biasanya di Ayah Bunda di Instagram itu saya membuat juga video-video kecil tentang bagaimana membesarkan anak laki-laki, membesarkan anak perempuan, bagaimana membangun karakter kepada anak laki-laki, anak perempuan, dan banyak hal lagi yang lain. Kalau berkenan kita bersahabat di Instagram dan mungkin kita bisa saling isi-mengisi di Instagram insya Allah. Ini alamat email saya dan yang terakhir adalah web saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustadz Fauzan. Saya mohon maaf dan tadi mohon maaf sudah memulai aja tanpa izin Ustadz Fauzan ya. Gitu. Dari saya itu mungkin sangat sederhana ya dan bunda. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, cukup menarik ya. Bukan cukup, menarik sekali ya. Menarik sekali paparan yang Ayah Irwan sampaikan hari ini. Jadi memang luar biasa ya. Jadi nanti abis ini akan kita, Ayah Irwan tetap stay ya. Kita akan buka pertanyaan ya, kita diskusi ya. Kita diskusi bagaimana misalnya, orang tua pasti banyak nih yang mau diskusiin. Bahkan ada yang bilang, boleh curhat langsung nggak gitu kan. Boleh nanti ya. Nomornya tadi udah ada, nomornya udah dikasih sama Ayah Irwan. Iya, San. Kalau curhat tentang utang gitu boleh Ayah? Oh, boleh San, boleh. Ya, utang pengasuhan maksudnya, utang pengasuhan gitu ya. Utang pengasuhan, iya. Jadi memang menarik sekali, apalagi kalau memang kita berkaca Rasulullah ya. Gini Ayah, apakah memang misalnya yang kita sudah jelas ya di kitab Rahikul Maktum ya, Firah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman, dulu kan Nabi itu ketika menjadi kakek ya, jadi Hasan Husain itu ketika misalnya sholat menunggang gitu kan, menunggang di ya main kuda-kudaan gitu ya, atau ketika sholat, tapi Rasulullah nggak langsung membangunkan. Kita berkaca dulu waktu Rasulullah sebagai cucu, waktu itu Abdul Muthalib ya kakeknya, itu kan yang cukup disegani ya, bahkan di singgasana tempat duduknya Abdul Muthalib itu nggak ada yang berani. Tapi ketika Rasulullah atau cucunya yang duduk di situ, udah biarin aja gitu. Nah itu apakah bisa, maksudnya Rasulullah pasti Rasulullah Muhammad menangkap itu ya, merekam itu gitu ya. Iya Ustadz Fauzan. Jadi kan sebenarnya gini Ustadz Fauzan, proses keteladanan itu yang paling gampang itu adalah sebenarnya bagaimana kita memenuhi semua hak-hak anak gitu Ustadz Fauzan. Nah, kalau di dalam Islam itu kita memenuhi ada beberapa hak anak yang paling penting. Seperti misalnya kalau kita konteksnya yang tadi Ustadz Fauzan sampaikan, ada hak anak yang namanya hak bermain gitu Ustadz Fauzan gitu. Jadi mungkin ayah dan bunda ya, mungkin kita bisa kalau tadi Rasulullah itu ada hak anak untuk bermain gitu. Nah mungkin kalau kita mungkin tidak lewat dengan sholat gitu ayah bunda ya, tapi mungkin bermain dalam kegiatan yang lain gitu ayah dan bunda. Yang paling berat itu adalah karena dengan proses bermain itu adalah cara kita untuk mengajarkan keteladanan kepada anak-anak kita. Karena di usia 0 sampai 6-7 tahun itu pekerjaan yang paling serius bagi anak-anak adalah bermain.
gitu. Jadi kalau begitu jangan sampai kalau mau mengajarkan keteladanan itu hilang hak bermainnya gitu. Jadi Ustadz Fauzan lewat bermainlah kita menyampaikan keteladanan itu kepada anak-anak kita. Saya ngambil contoh Ustadz Fauzan. Yes. Jadi kalau ada anak laki-laki di usia sepanjang usia 0 sampai 6 sampai 7 tahunnya dia, kalau ada bapak yang tidak pernah bermain gulat dengan anak laki-laki, nah bapak tidak menjalankan hak dari anak laki-laki itu sebenarnya. Oh Karena gitu. lewat bergulatlah kita, bapak itu bisa menyampaikan atau mensuplai maskulinitas gitu ayah dan bunda. Oh, Terutama ada di usia 3 tahun, 4 tahun gitu. Lewat bermain gulat itulah ayah bisa menyampaikan bagaimana laki-laki mengontrol diri, bagaimana laki-laki itu empati, bagaimana laki-laki itu membaca suara hati. Nah, Ustadz Fauzan, usia-usia gulat itu 3-4 tahun itu yang tadi saya sebutkan itu. Ketika sedang bermain asik-asiknya bermain, anaknya nendang ke kepala bapaknya, ditangkis sama bapaknya, dipegang kaki anaknya, kemudian bapaknya dengan tersenyum mengatakan, abang, kalau kaki itu nendangnya nggak ke kepala ayah gitu. Abang bisa nggak untuk menahan diri? Kalau itu diterima sama anak kita, itu disimpan 10 tahun Ustadz Fauzan. Gitu. Nah, insya Allah nanti anak kita akan lebih gampang caranya untuk mengontrol dirinya. Nah, itulah ayah Fauzan, kalau saya berpikirnya paling gampang keteladanan itu adalah sebenarnya bagaimana kita menunaikan hak-hak anak gitu, seperti hak tumbuh dan kembang gitu anak. Salah satu keteladanan itu lagi Ustadz Fauzan adalah bagaimana si ayah memastikan uang yang dia bawa pulang itu bukan uang syubhat dan haram. Itu ya benar. Karena proses keteladanan akan terganggu terutama dalam pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak anak kita itu ayah dan bunda, kalau anak kita 0 sampai 6 7 tahun, kalau dia mendapatkan asupan dari uang ayahnya yang tidak jelas itu, nanti akan terlihat khususnya umur 15 tahun Ustadz Fauzan. Apa yang terlihat itu adalah anak-anak kita akan banyak kecenderungan akhlaknya itu akan dekat dengan akhlak yang buruk itu ayah Fauzan. Ini salah satu sebabnya adalah karena ayahnya tidak menunaikan hak pertumbuhan anak itu, tidak menunaikan hak makan dan minum anak itu datang dari hal-hal yang halal dan baik. Itu mungkin Ustaz Fauzan. Oke, baik. Terima kasih ya Irwan, luar biasa ya. Langsung saja kita buka pertanyaan, tapi saya pengen nanya lagi nih sebenarnya. Yes. Satu-satu deh, sebelum orang tua nih. Nanti kalau orang tua saya nggak kedapetan soalnya. Satu nih Irwan, misalnya bukan misalnya, saya punya anak 2 nih laki-laki. Mas ada yang 1 7 tahun, 1 5 tahun. Nah ini berantem nih, bertengkar gitu istilahnya. Nah gini gimana sikap kita nih? Emang langsung pisahin gitu? Atau biarin dulu gitu? Ini kita sampai nanti kita ada sampai bonyok dulu gitu ya. Atau gimana Ustaz? Iya Ustaz Fauzan. Jadi memang prosesnya itu sesuai dengan tahap perkembangannya Ustaz Fauzan. Jadi kalau anak-anak umur 7 tahun, umur 8 tahun itu kan secara sosial emosi anak-anak sudah bisa diajak bicara gitu Ustaz Fauzan. Jadi kalau begitu anak umur 7 tahun 8 tahun itu sudah ada waktu khusus dengan ayahnya dengan Ustaz Fauzan. Nah, dia istilahnya gini Ustaz Fauzan, anak 7 tahun 8 tahun itu udah kita bisa kita masukkan lah gitu sama dia gitu. Atau kita udah bilang nih, abang gitu ya, nanti kalau ada adik yang begini gitu ya. Nah, itu adalah hak anak umur 7 8 tahun Ustaz Fauzan gitu ya. Jadi nggak bisa kalau anak umur 4 tahun kita omongin begitu nggak mau dia gitu Ustaz Fauzan. Tapi umur 7 8 tahun itu adalah umur masuk ke tahap yang kedua, umur ayah sebenarnya. Jadi sangat pas kalau ayahnya ngajak dia berjalan kemana gitu, makan bakso berdua. Nah ketika makan bakso berdua itu, ceritakan yang itu. Abang gitu, tepuk-tepuk pundaknya. Abang sudah bisa menjadi wakilnya atau bisa menjadi apalah asistennya ayah atau apa gitu. Nanti kalau main ya bang ya, kalau main dengan adik, abang bisa nggak seperti ini? Memang nggak optimal Ustadz Fauzan, tetapi itu perlu proses gitu ya. Nah kita nanti Ustadz Fauzan udah bisa tuh bertindak ketika abang misalnya bertengkar dengan adiknya gitu, kita udah bisa tuh ngelihat aja kepada abang, kita udah bisa, abang udah mengerti tuh ayah dan bunda gitu. Nah yang menjadi susah itu adalah ketika anak yang 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, kita nggak memberikan haknya gitu loh bang. Nah anak umur 7-8 tahun haknya adalah mendapatkan us time dengan ayahnya gitu, mendapatkan waktu khusus dengan ayahnya gitu. Karena di umur itu dia sudah bisa dibicarakan. Mungkin gitu Ustadz Fauzan. Baik. Kita langsung ke pertanyaan ya. Ini ada, boleh nanti
langsung di chat yang mau tanya siapa. Boleh nanti ini saya langsung persilahkan ya. Ini bundanya Askaira nih yang pertama nih. Boleh langsung ya, langsung langsung tanya. Bunda Askaira, silakan. Ustadz Fauzan, Ya. kalau di tempat Ustadz Fauzan kenapa jadi rame begitu ya? Banyak apa penduduknya sono? Banyak ya. Saya RT. Oh, oh iya iya iya. Coba Iya iya. minta tolong panitia dibuka mute-nya bisa ininya supaya ada yang langsung, ada yang mungkin saya bacakan sesuai dengan kolom chat-nya ya. Ini Bunda Askaira ingin bertanya langsung. Ada yang memang bisa panitia? Mungkin Bunda Aska bisa buka sendiri kali, Ya, coba bisa buka unmute. sendiri. Buka sendiri aja Bunda. Biar langsung dialog sama Ayah. Bisa. Silakan Bunda Askaira dibuka aja mikrofonnya. Atau sambil menunggu kita lihat yang di chat ya. Ini yang ini. Ya, boleh. Ya. Ini ada pertanyaan dari sebentar. Ini yang tolong ini ya. Ini dari Siti Nurlela Mama Irfan ya. Izin bertanya Irwan, kita sebagai orang tua berusaha memberi contoh yang baik. Namun terkadang khawatir dengan zaman sekarang ini anak-anak cenderung menggunakan gadget ya dan mengakses ke medsos secara tidak langsung melihat dan mencontohnya. Bagaimana cara membentengi diri anak-anak di masa sekarang? Ya, Ustadz Fauzan. Ya, yang pertama itu ke dalam proses modeling kepada anak-anak kita itu jelas ayah dan bunda yang tadi saya sampaikan itu adalah melihat ke diri kita sendiri dulu ayah dan bunda yang walk the talk itu. Jadi katakanlah, lakukanlah apa yang dikatakan gitu. Khususnya bagi anak-anak yang umur 0 sampai 7 itu 8 tahun. Kalau kita bilang ke anak umur itu jangan pegang handphone, tapi dia ngelihat ibunya punya grup 60 WA-nya gitu loh, Ustadz Fauzan. Jadi ibunya pegang WA terus gitu ya. Ini terus semua gitu. Nanti nggak bisa bilang sama anaknya, ibu lagi bales ini taklimnya ibu. Nggak bisa. Anak-anak nggak tahu mau taklim, mau taklam, nggak jelas sama anak-anak itu. Karena walk the talk itu. Jadi menurut hemat saya, kalau memberikan modeling kepada anak-anak gitu ya, lihat juga tahap perkembangannya. Hati-hati dengan apa yang diucapkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kalau hubungan dengan anak-anak, mengasih modeling, mengasih contoh ke anak-anak itu memang harus ada aturan gitu. Memang harus ada aturan dan harus ada kesepakatan. Dan tegakkanlah aturan itu menurut hemat saya. Tegakkanlah kesepakatan itu. Misalnya begini ayah dan bunda. Kapan anak-anak gitu kesepakatannya bertiga nih jelas ya, ibu, bapak dan anak gitu. Nah, kapan anak-anak disepakati aja sudah bersama gitu. Kapan dia harus pegang handphone gitu ya dan bunda, kapan dia nggak pegang handphone gitu. Nah, setelah bikin aturan dan kesepakatan itu, satu hal yang paling penting itu adalah 2T ayah dan bunda. 2T itu ketegasan dan ketegaan gitu ya. Jadi memang kalau udah sepakat gitu ya, mau anaknya mau nendang-nendang apa gitu, kita udah sepakat nggak pegang handphone. Nah, maghrib bisa kita nggak pegang handphone. Nah, ayah dan ibu seberapapun nanti godaan dari Shopee, dari Tokopedia dan apa gitu, tahan diri aja itu ayah dan bunda ya. Jangan pegang handphone maghrib dan isya gitu ya. Nah, kalau anak kita maksain pegang handphone, dia nangis dan jerit-jerit, biarin ayah dan bunda, biarin gitu ya. Karena itu masa di mana gitu kita memang harus memberikan ketegasan dan ketegaan itu. Jadi mendisiplinkan atau proses modeling itu kalau nggak ada ketegasan dan ketegaan itu namanya macan ompong ayah dan bunda gitu. Anak-anak kita akan dia bilang lah ibu dan bapak cuman gua ngegas dikit aja udah takut udah gitu dan anak-anak akan memanfaatkan itu ayah dan bunda. Terutama ada di umur-umur tertentu dia tahu persis bagaimana kelebihan ibu dan bapaknya gitu ya. Kalau bapaknya lagi di rumah gitu ya. Terus bapaknya lagi pegang laptop misalnya gitu. Nah, kalau dia misalnya melanggar kesepakatan gitu ya, dia tahu persis kelemahan bapaknya. Dia dekat-dekat ke laptop bapaknya gitu. Terus dia bilang, "Pak, ya ini laptopnya kenapa sih panas? Dikasih es ya." Gitu. Diganggu terus bapaknya gitu. Itu bapaknya ujung-ujungnya bapaknya bilang, sana gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ayah dan bunda, ya sudah selesai.
kesepakatan yang kita bikin itu menjadi sesuatu hancur gitu. Karena apa? Karena kita tidak punya ketegasan dan ketegaan. Jadi Ustadz Fauzan, ketegasan dan ketegaan itu nggak bisa kita keluarkan, nggak bisa modeling itu nggak bisa lari dari ketegasan dan ketegaan. Nah, itu ayah dan bunda. Karena ketegasan dan ketegaan itu haknya anak ya Bapak Ibu ya, bukan kewajiban anak, haknya anak, kewajiban dari ayah dan ibunya. Gitu. Mungkin gitu Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Irwan tadi ya, Bunda Irfan yang mungkin sedikit banyak terjawab. Memang nanti biar lebih puas lagi, Bang nanti. Oke, kita langsung ke Bunda Askaira ya. Ini sudah dibuka, coba Bunda Askaira, langsung dialog langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya. Pertanyaan saya terkait dengan poin terakhir tadi, ada apresiasi terhadap anak. Selama ini saya berusaha untuk memberikan apresiasi seperti ujian atau pelukan atau hadiah berupa barang. Nah, masalahnya saat apresiasi ini berupa hadiah atau barang, nah ini akan membuat anak-anak saya ini jadi suka pamrih untuk saat diminta untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara yang benar kalau kita ingin memberikan apresiasi berupa hadiah kepada anak? Ya, begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Askaira, Masya Allah namanya bagus banget Askaira. Nah, Bunda Askaira, kalau apresiasi itu kita bagi dua nih Bunda, gitu ya. Apresiasi itu yang pertama adalah kita mengapresiasi dengan pujian. Itu biasanya bagi anak-anak yang kelas 3 ke bawah, kelas 2, 1 gitu ya Bunda ya. Anak-anak senang banget dengan pujian gitu. Tapi bagi anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6, ya kita memberikan apresiasi tidak boleh lagi pujian karena nggak pas buat anak-anak. Kita memberikan apresiasinya dengan penghargaan gitu. Nah, pujian itu lebih banyak orientasinya kepada hasil dan itu sangat penting dan pas buat anak-anak kelas 3 ke bawah karena orientasinya sangat konkret gitu. Misalnya kalau anak bisa misalnya menteladani gitu ya Bunda ya, menteladani satu pekerjaan, satu yang kita mau contohkan kepada anak-anak kita, dipuji aja hasilnya. Boleh tuh ayah bunda menyebutkan, ya Allah hebat betul anak bunda, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, itu boleh tuh ayah bunda. Anak bunda ini itu boleh tuh ayah bunda. Tetapi gitu, kalau anak bunda atau anak ayah sudah 4, kelas 4, 5, dan 6, jangan seperti itu lagi. Gitu ya benar. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Fauzan dengan teman-teman Al-Kian gitu. Kelas 4 ke atas nggak boleh dipuji gitu, yang pasnya dihargai gitu ya. Nah, dihargai itu gimana? Dihargai itu yang kita puji prosesnya gitu ya. Jadi kalau anak bunda kelas 4, 5, dan 6 seperti teman-teman di Al-Kian, dia bisa misalnya, aku tadi Ustadz Fauzan, aku tadi nolong orang pas sebelum aku masuk ke sekolah. Kalau dia kelas 4, Ustadz Fauzan akan bilang, ya Allah nak, kamu masih sempatnya berusaha untuk menolong orang. Padahal kamu sudah harus buru-buru ke sekolah ya. Makasih anak untuk usahamu menolong orang. Itu pas buat anak kelas 4, 5, 6. Gitu ya. Ya kelas 4, 6. Itu pas banget sama hatinya. Ayah bunda biasanya kalau udah pas sama hatinya, dia nggak minta lagi hadiah yang lain itu ayah bunda. Jadi nggak usah ditambah dengan hadiah-hadiah yang sifatnya materialistik gitu ya bunda ya. Itu satu gitu ya. Kadang-kadang anak-anak nggak pas sama hatinya. Anak kelas 4, 5, 6 lebih banyak kita memujinya. Itu nggak pas sama dia gitu ya bunda gitu. Nah kalau saya bilangnya kelas 4, 5, 6 itu kalau tadi contohnya jangan lagi misalnya teman-teman misalnya di Al-Kian mengatakan ya Allah hebat banget kamu nak gitu ya. Nanti anak kelas 4, 5, 6 bilang biasa aja kali Ustadz Fauzan gitu ya. Karena udah nggak pas sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apresiasi itu biasakanlah bunda, biasakanlah sampai nanti anak-anak kita umur minimal tuh ya bunda sampai umur 12 tahun. Apa itu apresiasi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Nah maksud saya gini. Apresiasi intrinsik itu bunda lebih banyak mengapresiasi sebenarnya tanpa hadiah material, hadiah yang terlihat gitu loh bunda. Memang ini susah, tapi biasakan gitu ya bunda. Karena apa? Basicnya anak-anak kita nanti supaya dia nanti punya keikhlasan yang kuat bunda ketika dia besar gitu ya. Jadi jangan dibiasakan dengan hadiah apresiasi ekstrinsik. Apa-apa hadiahnya kelihatan gitu bunda ya. Puasa sepeda gitu. Apa gitu hadiahnya gitu. Kalau sudah terbiasa itu namanya apresiasi secara ekstrinsik gitu.
ada hadiah yang terlihat. Nah, bagusnya kalau kita mengapresiasi khususnya persoalan keteladanan ini, lebih bagus yang intrinsik gitu ya. Biasakan aja. Oh, Ayah Irwan sulit rasanya, nggak apa-apa gitu ya. Kalau masih memberikan hadiah-hadiah yang sifatnya ekstrinsik itu gimana Ayah Irwan? Nggak apa-apa. Tapi sekarang bikin balance-nya gitu Ayah Bunda. Bagaimana nanti hadiah-hadiah yang sifatnya intrinsik. Intrinsik itu yang seperti tadi tuh ya Bunda, seperti misalnya penghargaan gitu, sebagai pujian dan lain-lain. Mungkin gitu Bunda Askaira. Ustaz Fauzan? Ya, baik. Terima kasih ya Irwan. Ya, tadi ya Bunda Kaira, mudah-mudahan bisa terjawab. Berikutnya ini yang langsung dialog lagi bersama di sini Ferdiansyah Surya Putra. Langsung silakan. Silakan, Ayah. Ya. Balik. Bagaimana untuk supaya menasihati anak? Iya, menasihati anak ya. Maksudnya gitu ya Bun ya, menasihati anak ya gitu. Jadi memang harus menasihati anak itu memang harus lihat-lihat umur gitu Bunda. Lihat-lihat umur. Kalau anak-anak umur sampai 0 sampai 7 tahun itu kalau dinasehati dengan verbal dan kita minta dia sukses dengan hasil melakukan apa yang kita nasihati itu mungkin agak susah Bunda. Karena di umur 0 sampai 7 tahun itu yang kita lakukan adalah pembiasaan gitu ya. Kalau dia makan tangan kiri gitu kita bilang nih, walaupun kita bubui-bui bilang tangan kanan gitu Bunda. Jangan berharap dia akan makan tangan kanan terus gitu Bun gitu ya. Bisa jadi sekarang dia makan tangan kiri, 30 menit kemudian dia makan sekarang dia makan tangan kanan, 30 menit kemudian dia makan tangan kiri gitu. Nah, oleh sebab itu Bun menasehati di umur 0 sampai 7 tahun itu adalah dengan lewat pembiasaan. Nah, Bunda nggak usah terlalu konsentrasi kepada hal-hal yang negatif yang dia lakukan, Bun, gitu ya. Misalnya apa gitu ya. Tadi kita bilang jangan makan tangan kiri, Nak, gitu ya. Kita bilang dia makan tangan kiri juga. Bunda abaikan yang itu, Bunda konsentrasi aja kepada yang positif gitu loh, Bunda. Keabaikan Bunda bilang yang tangan kanan Nak gitu. Terus nanti tuh anak-anak akan bikin gini loh Bun. Lucunya ini lucu Bun ya. Jangan lihat dengan stres ya Bun. Nanti dia ekspresinya ini tuh Bun. Nih aku tangan kiri, ini aku tangan kiri gitu. Jangan emosi Bun. Jangan emosi gitu. Bunda nggak usah perhatiin ke situ. Bunda tetap bilang tangan kanan. Mama suka dengan tangan kanan. Allah suka, Rasulullah suka dengan tangan kanan. Itu aja Bun gitu. Tetapi Bunda kalau sudah mau masuk umur 7 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, khususnya nanti umur-umur 9, 10, 11 sampai 15 tahun, kalau kita menasihati anak sudah kita mulai kenali dengan persoalan konsekuensi gitu loh Bunda, gitu ya. Bukan hukuman ya Bun, konsekuensi gitu ya. Jadi kalau kita bilang ke anak-anak kita, nah, yang paling penting itu adalah menasihati itu bikin kesepakatan aja Bun. Dialog aja gitu loh Bunda. Kamu mau memegang handphone, memegang laptop, memegang gadget ini, Bunda kan udah bilang gitu, oh harusnya jam segini. Kalau menurut emak saya jangan seperti itu. Jadi lebih baik dialogis Bun, karena anak di umur itu sudah bisa diajak dialog gitu loh Bun. Kesepakatan maksudnya gitu loh Bunda, gitu ya. Nah, kamu bagusnya jam berapa kamu senangnya? Oh, aku senangnya jam segini. Kalau Bunda bilang itu nggak sesuai dengan Bunda, Bunda bilang sampai punya kesepakatan. Kalau sudah punya kesepakatan Bunda, gitu, deal dengan anak. Nah, umur 2 digit Bun, umur 9, 10, 11, 12 tahun itu, kalau sudah bikin kesepakatan, nah tegakkan konsekuensi Bunda. Gitu. Karena umur itu anak-anak memang harus tahu dengan konsekuensi gitu loh Bunda. Saya bilang bukan hukuman ya Bun, konsekuensi gitu Bunda ya. Jadi konsekuensi itu adalah ada sebuah akibat dari kesepakatan yang dilanggar gitu loh Bun. Kesepakatan kita berdua gitu loh Bun dengan anak kita. Nah, biasanya memang itu yang kita bisa lakukan Bun sesuai dengan tahap perkembangan. Dan percayalah Bunda Ferdi bahwa nggak bisa langsung jadi gitu loh Bun. Menasihati anak itu nggak bisa langsung jadi gitu. Memang harus berkali-kali gitu. Nah, yang paling penting menurut hemat saya adalah tetaplah kita kalau menasihati anak itu jangan lukai hatinya gitu loh Bunda, gitu ya. Kalau kita nggak suka dengan anak, boleh nggak suka dengan tingkah lakunya, jangan sampai nggak suka dengan anaknya gitu loh Bun. Gitu. Kalau kita mau menasihati itu menasihati tingkah lakunya, jangan sampai kita melukai ininya Bunda dirinya gitu loh Bun, tentang dirinya gitu loh Bun. Misalnya kita bilang kamu ini memang anak-anak yang udah nggak bisa denger ya gitu ya.
kamu ini gitu loh Bun, gitu. Kita kan sebenarnya bukan persoalan dengan anaknya Bun, kita persoalan dengan apa tingkah lakunya kan gitu ya Bunda ya, gitu ya. Iya. Mungkin gitu Bunda Pak Densan. Baik, terima kasih Bunda, Ayah Irwan ya udah menjawab. Nah, ini dari kolom chat ya Ayah, saya bacakan dari Bunda Diah Wandansari. Assalamualaikum, izin bertanya pada Irwan. Bagaimana cara mendidik anak agar sesuai dengan teladan Rasulullah? Usia anak 5 dan 7 tahun. Terutama peran ayah cenderung yang kurang waktunya. Nah, lebih titik beratnya kepada ayah yang sibuk bekerja. Ya. Iya, Masya Allah. Ya, menurut saya yang pertama itu mungkin ibu, bunda ngajak aja ayahnya untuk baca siroh gitu ya bunda ya. Gitu, karena nasihat yang paling baik itu adalah nasihat dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama ayahnya banyak aja alasannya gitu loh bun gitu ya. Gitu. Tapi baca aja siroh sama-sama. Bun, misalnya gini bun, kita bilang sama suami kita gitu, kata abang gitu, ini bagus banget nih, Bunda udah baca sirohnya, bagaimana pentingnya keterlibatan ayah gitu. Pentingnya Rasulullah atau pentingnya sahabat-sahabat melibatkan dirinya, seorang laki-laki kepada anaknya di umur 5-7 tahun atau sampai umur 8 tahun. Nah menurut saya, ini nasihat yang paling hebat gitu ya Bunda. Satu yang kita harus pegang Bunda, bahwa tidak ada seorang ayah pun yang tidak mau terlibat terhadap pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita. Itu harus kita pegang. Jadi jangan suuzon dengan seorang ayah gitu. Ayahnya nggak mau terlibat sih, itu nggak ada Bun, gitu. Percayalah nggak ada. Cuman mungkin Bunda, mungkin jembatan ilmu belum sampai ke ayahnya, gitu mungkin Bunda, gitu. Jadi bisa jadi jembatan ilmu itu. Nah sekarang tugas kita adalah seorang ibu, tugas kita adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum antum libasul lahunna gitu ya. Kekurangan suami jangan dipojok-pojokkan gitu ya. Nah, dicari gitu misalnya gimana bagusnya ya gitu. Supaya ayahnya memang bisa baca buku gitu ya. Apakah dipeluk-peluk misalnya, apakah dicium-cium misalnya atau apa gitu ya. Kalau Ummu Sulaim itu ayah dan bunda kalau baca Ummu Sulaim itu kan begitu ya ayah bunda ya, Ummu Sulaim itu ya. Selesaikan bagian atas, selesaikan bagian tengah, selesaikan bagian bawah suami gitu ya. Insya Allah setelah itu kita bisa ngomong yang enak gitu. Ini kalau ngomong sama ayahnya, ya terlibat dong sama anak-anak gitu. Dasternya udah daster mengerikan yang dipakai gitu. Jadi nggak sedap dipandang sama suaminya gitu. Gitu. Daster udah 3 hari nggak ganti-ganti misalnya gitu udah ya. Nah, ngomong sama suami gitu, Bang, abang kenapa nggak terlibat begini-gini gitu ya. Lah gitu ya. Nah, itu tadi itu. Nanti Bunda baca buku tentang Ummu Sulaim karena Ummu Sulaim itu adalah buku yang harus dipegang oleh seorang ibu bagaimana menerangkan sesuatu yang berat kepada suami. Nah, itu Bunda ya. Selesaikan yang bagian atas dulu gitu ya. Bagian atas itu maksudnya lihat selesaikan matanya suami gitu ya, ayah Bunda ya. Gitu. Nah, beli daster yang enak, bukan daster yang 1.003 gitu loh, gitu. Daster yang agak mahalan dikit lah gitu ya. Yang suami sampai melihat daster itu aja suami udah bilang, "Ya Allah," Kredit gitu ya. Nah, Jangan kredit gitu. Nah, gitu ya. Jadi kata suami, "Ya Allah." Itu yang jangankan gua senang sama lu, sama daster lu aja gua udah takjub banget gitu. Oh, itu udah luar biasa tuh, Bon. Kita udah masuk ke pintu yang keberapa itu ya, gitu ya. Kemudian selesaikan bagian perut. Nah, bagian perut itu memang masak dah yang enak gitu ya. Jangan main pesan-pesan Grab dah, pesan GoFood gitu ya. Masakin lah suami gitu ya. Tanyain sama mertua, telepon, "Mbak, Mak," gitu misalnya gitu. Dulu ini anak dulu suami ayah ini dulu senang apa ya makannya ya waktu dia kecil gitu. Nah, si ibu mertua bilang, "Lah, lu ya masakin dah tuh semur jengkol, dia enak banget dah tuh di semur jengkol gitu." Nah, lihat dah tuh di YouTube, Bu, semur jengkol yang enak tuh seperti apa gitu. Nah, kasih surprise sama suami gitu. "Bang," gitu ya. Kita buka tudung saji, pas dia lihat, ya Allah, gue jadi ingat masa kecil gue, gitu loh Bunda ya gitu ya. Jadi jangan sodorin buku seminar parenting gitu, nanti dia apa ini sama dia. Pas dia lihat semur jengkol dia makan, dia nambah makannya gitu ya Bunda. Selesai 2 pekerjaan kata Ummu Sulaim. Yang berikutnya selesaikan di bawah perut gitu ya. Nah, pakai dah tuh minyak wangi, pakai dah apa, habis setelah makan gitu, mesra-mesraan atau apa kata suami, jangan mesra-mesraan di sini dah Dek ya, gitu nggak enak sama anak gitu. Udah dah tuh kunci pintu gitu ya. Selesai 3 gitu Bunda. Ini dicontohkan Ummu Sulaim gitu dan harus dilakukan dari ibu. Nah, selesai yang 3 itu baru dah tuh dia udah takapar di tempat tidur bilang, "Bang," gitu ya. "Gue mau ngingatin lu aja Bang," gitu ya. Sedikit ancam nggak apa-apa.
lu emang berani terdepan Allah menjawab pertanyaan Allah gitu. Udah selesai itu, suami bilang, oh gue nggak berani gitu ya. Apa tugas gue? Ya udah gitu selesai, Bun. Jadi kadang-kadang yang saya tahu nih Bunda, habis ikut seminar semangatnya 45. Suami nggak tahu apa-apa, datang pulang dari seminar gitu, Bang, assalamualaikum Bang, gitu. Masya Allah Bang, dunia sudah hampir kiamat nih Bang. Masya Allah, Abang nggak mau juga terlibat sama anak, ya Allah Bang, Abang ahlun nar gitu ya. Kata suami, lu habis ini nggak usah ikut seminar parenting dah, gitu. Jadi sambat begitu loh, gitu maksudnya kayak itu loh Pak ya, Ustaz Fauzan. Siap. Ya. Oke, itu ya tadi jawaban atas pertanyaan Bunda Diah ya. Jadi Karena gini Ustadz Fauzan, harus kita pegang nih Bun. Ini penting, itu penting betul bahwa gitu. Mari kita berhusnuzon kepada pasangan kita gitu. Kan Allah sudah menyampaikan gitu. Kalau kamu nggak suka terhadap sesuatu di pasanganmu, sesungguhnya di balik itu ada yang sangat istimewa gitu. Yang Allah nggak takdirkan itu punya di perempuan yang lain kan gitu ya Bunda ya. Kalau kita nggak suka sama ngoroknya suami, sesungguhnya di balik ngorok suami itu ada kehebatan dia yang lain gitu loh Bun. Misalnya mungkin apa gitu. Mungkin tidak ada Bunda akan menemukan laki-laki yang ngorok dengan berbagai jenis gaya musik gitu ya. Ada ngorok jazz, ada ngorok rock gitu ya. Adalah kehebatan di balik itu ya Bunda. Nah, menurut emak saya begitu juga dengan parenting. Jangan kita pernah menganggap kecil suami kita gitu loh Bunda. Dan demikian juga suami ke istri gitu ya. Jangan kita menganggap suami abang sih nggak tahu apa-apa, nggak pernah ikut seminar sih abang. Ada seminar yang paling bagus, yang paling hebat dari seminar semua pakar yang sok pakar ini ayah dan bunda gitu. Apa itu? Adalah fitrah kebapaan yang Allah berikan. Jadi yang langsung memberikan seminar itu Allah, dan itu ada dalam diri suami, dan itu ada dalam diri istri gitu. Persoalannya istrinya mau nggak ngebantuin itu hasil seminar dengan Allah itu gitu ayah dan bunda gitu. Misalnya apa? Suami itu punya kehebatan, dia supplier maskulin yang hebat sebenarnya gitu. Dia ayah dan bunda, suami itu dia bisa kalau dia pulang ketika istrinya nangis, kenapa lo kata suami gitu, beras kita udah nggak ada bang. Percayalah ayah bunda, walaupun dalam keadaan yang capek luar biasa pun gitu ya, dia nggak akan cuma minum seteguk doang, dia balik lagi keluar gitu. Itu supplier maskulinitas yang hebat itu ya bunda gitu ya. Nah menurut teman saya tadi itu mendidik dan mengasuh anak di parenting itu buka usnuzon yang paling hebat gitu buat pasangan kita masing-masing, karena itu menguntungkan banget buat anak-anak kita gitu. Suami juga begitu Ustaz Fauzan, pas dia gendong anak terus anak nangis, jangan kita bilangin, nah lu sih tangan lu gitu ya. Pas gendong anak tuh panas sih tangan lu gitu ya, gendong anak nangis gitu ya gitu. Jangan gitu ya bunda ya. Gini Ustaz Fauzan. Oke. Terima kasih Ayah. Berikutnya ada lagi nih, biar agak cepat karena memang banyak pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa menampung semua. Yang berikutnya dari Bunda Pipit. Izin bertanya Ustaz, mohon dijelaskan konsep tentang ibu adalah guru, ayah adalah kepala sekolah. Ya, gimana Pak? Iya. Jadi ibu adalah guru, ayah ada kepala sekolah gitu ya. Jadi menurut eman saya dua-duanya guru yang jelas, dua-duanya guru karena dua-duanya itu megang mata pelajaran yang namanya fathering dan mothering itu. Jadi dua-duanya harus itu. Nanti jangan bilang begini ayam gitu. Cuman ibu doang yang guru gitu. Nah, ibu nggak bisa ngajarin fathering gitu. Nanti kalau ibu yang ngajarin fathering namanya fitrah yang tertukar gitu ya, udah gitu ya. Jadi kalau menurut saya secara fungsi gitu ya, jangan nanti ibu guru ayahnya bilang gue kan kepala sekolah, gue nggak masuk kelas ya gitu ya. Jadi jangan begitu ntar urusannya. Lah nanti gurunya ngajarin semua ntar ibunya gitu ya. Jadi kalau menurut saya lihatlah dari peribahasa semacam itu atau kata-kata begitu bahwa semua kita adalah guru bagi anak-anak kita gitu ya. Nah, cuman mungkin ayah dan bunda, mungkin ada beberapa di tahap perkembangan yang memang guru itu ibu yang berkembang, yang berperan sangat luar biasa. Tadi saya menjelaskan, di umur 0 sampai 7 tahun itu memang guru yang terbaik itu adalah ibu. Itu guru yang terbaik itu adalah ibu gitu. Kepala sekolahnya siapa waktu itu? Memang baba kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah itu kan tugasnya yang pertama itu di umur sampai 7 tahun itu membuat istrinya aman dan nyaman gitu Ustaz Fauzan. Aman dan nyaman gitu ya. Jadi jangan banyak bertengkar di umur sampai 7 tahun. Kepala sekolah tuh yang menjadi tugas gitu. Kalau membuat aman si istri. Apa itu membuat aman si istri? Istri boleh tuh Ustaz Fauzan, dia bilang, "Bang,
gue pengen banget dah martabak yang 10 telurnya gitu. Oh boleh tuh, kepala sekolah tugasnya nyari. Nyari. Karena tugas beliau di umur sampai 7 tahun tuh beratnya luar biasa. Kan jadi guru gitu ya. Gurunya mata pelajaran ini 5 sekaligus gitu ya benar. Yang pertama mata pelajaran spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga emosional, yang keempat sosial, yang kelima fisikal. Itu Mang Ibu yang pegang. Gitu. Kalau ayah yang pegang di usia 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 5 tahun itu ayah susah gitu ya Bunda gitu. Karena ayah nggak punya apa yang Allah berikan kepada ibu gitu ya. Nah, tugas ayah apa? Jadi kepala sekolah beneran. Bikin ibu itu aman. Aman itu secara fisik. Maka saya bilang, saya serius nih. Ibu-ibu yang bertugas sebagai guru hebat di umur 05 tahun, ibu-ibu boleh minta apa aja sama suami. Gitu ya. Karena tugas ibu kan butuh amunisi tuh. 5 pelajaran kita pegang gitu ya Bunda ya. Nah, kemudian ayah dan Bunda barulah nanti ketika di umur 7 sampai 15 tahun, nah ayah yang menjadi guru tuh Ustaz Fauzan gitu ya. Karena memang di umur itu membutuhkan tough love gitu, membutuhkan maskulinitas gitu ya Bunda, membutuhkan ketegaan, membutuhkan outdoor activity yang banyak, membutuhkan hands on yang banyak gitu. Dan itu siapa yang pegang? Ayah memang yang pegang gitu ya. Nah, ibu gitu udah bertugaslah untuk menghebatkan ayah atau mendukung ayah gitu. Jadi kalau saya Ustaz Fauzan jangan diartikan secara letterlah gitu Ustaz Fauzan. Ya, Jadi ya, ibu jadi guru kepala sekolah gitu. Jadi Ustaz Fauzan kan kepala sekolah gitu. yang Jadi waktu juga. nah, iya. Ya, itu Gitu. ya. Gitu Cukup ya, Ustaz Fauzan. teman-teman. Berarti habis ini siap-siap seorang ayah bunda akan minta martabak telur ya. 10 telurnya. Ayah yang akan jawab ya. Irwan. Oke, Iya, lanjut betul. ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bunda Aisyah Naura, bagaimana membayar hutang pengasuhan anak di usia 0 sampai 7 tahun ketika anak sudah 8 tahun? Nah, anaknya udah lewat masa ini, kita punya utang. Bagaimana nih cara bayarnya nih? Iya. Jadi gini apa Bunda, kalau hutang pengasuhan itu biasanya bisa kita ngelihatnya setelah 15 tahun ke atas. Gitu Bunda. Nah, biasanya utang pengasuhan itu adalah segala sesuatu yang hak anak tidak tertunaikan, tetapi sudah menetap kepada dirinya. Gitu Ustaz Fauzan. Biasanya terlihatnya 15 tahun ke atas. Misalnya apa Ayah Irwan? Anak yang penakut misalnya, anak yang suka menunda-nunda, anak yang percaya dirinya hancur, anak yang konsep dirinya hancur, itu terlihatnya nanti menetap dalam dirinya itu setelah 15 tahun ke atas atau setelah 18 tahun ke atas. Nah, itu baru kita sebut utang pengasuhan. Kalau anak umur 8 tahun belum utang pengasuhan gitu. Kita masih bisa namanya proses restrukturisasi. Jadi masih bisa kita tambal itu Ustadz Fauzan gitu ya. Jadi jangan terlalu tegang ayah dan bunda. Ini anak 8 tahun kayaknya ada utang nih gitu. Antar kebanyakan utang kita yang stres gitu. Jadi utang pengasuhan itu atau luka pengasuhan itu adanya nanti di umur 15 tahun atau 18 tahun ke atas gitu. Kalau anak kita 8 tahun gitu dan ada hal yang belum kita tunaikan di umur 0 sampai 7 tahun dia itu belum hutang gitu Ustadz Fauzan. Masih bisa kita tambal-tambal lah gitu Ustadz Fauzan. Nah, gimana cara nambelnya itu? Cara nambelnya gini. Kalau anak udah 8 9 tahun kan masuk ke tahap yang kedua gitu. Kalau dia nggak punya di umur itu, Ayah Fauzan, Ustadz Fauzan, jadi pembayarnya dengan cara-cara anak umur tahap yang kedua, umur 8 sampai 15 tahun. Itu Ustadz Fauzan. Saya mengingatkan ke diri saya soal utang pengasuhan ini gitu. Jadi jangan nanti utang pengasuhan, luka pengasuhan itu membuat kita stres gitu ya. Ini anak 10 tahun kayaknya udah banyak utang nih. Gitu. Iya kalau anaknya 1, kalau anaknya 4 gimana gitu. Oh, stres kita gitu. Nah, utang pengasuhan itu adanya setelah umur 15 tahun, setelah umur 18 tahun. Itu Ustadz Fauzan. Makasih ya. Itu jadi ya. Bunda Aisyah Naura yang sudah terjawab. Langsung aja ya. Biar cepat nih ya, karena waktu kita sangat singkat. Berikutnya ada pertanyaan dari Bunda Nadine nih. Terkait dengan sekarang pembelajaran daring. Banyak anak-anak pakai gadget. Nah, dulu dibatasi. Nah, sekarang gimana nih caranya nih gitu. Supaya anak-anak nggak tergantung sama HP atau gadget. Iya.
Yang pertama menurut hemat saya bikin sinergi besar kesepakatan dengan pihak sekolah. Karena kan sekolah yang tanggung jawab nih, Ustadz Fauzan yang tanggung jawab. Kenapa anak orang disuruh pakai gadget? Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, otomatis sekolah juga harus tahu mengerti bagaimana proses pemakaian gadget ke anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Nah, apa caranya? Kalau menurut saya sekolah harus misalnya begini. Anak umur kelas 1, kelas 2 itu berapa sih kekuatan dia konsentrasinya melihat layar. Nah, gitu Ustadz Fauzan. Sepakati gitu ya. Oh, anak kelas 1 dari sekolah bikin peraturan atau bikin kesepakatan dengan pihak ibu. Boleh megang gadget itu misalnya setelah 10 menit istirahat gitu ya. Istirahatnya gimana? Bukan istirahat duduk, tapi anak-anak di umur itu dia harus bangkit dari duduknya misalnya atau gerak kemana atau apa gitu. Atau mungkin kemudian pihak sekolah membuat gitu kerjasama nih dengan pihak rumah. Kalau anak lagi daring gitu harus disiapin air minum di sampingnya gitu Ustadz Fauzan gitu kan. Cek dulu air minumnya karena itu penting gitu Ustadz Fauzan. Untuk oksigen di tubuhnya anak-anak kita gitu. Nah, menurut hemat saya kan itu banyak tuh Ustadz Fauzan dan teman-teman semua. Itu kan banyak tuh ya bimbingan atau tata cara bagaimana anak sesuai tahap perkembangan dia menggunakan gadget gitu ya Ustadz Fauzan ya gitu. Karena menggunakan gadgetnya anak-anak ini kan terpaksa nih Ustadz Fauzan gitu ya. Dan terpaksanya itu bukan sebulan 2 bulan, terpaksanya sudah hampir 8 bulan gitu ya. Nah, kalau tidak ada kesepakatan jam berapa 10 menit misalnya 10 menit istirahat, 10 menit istirahat. Jangan sampai begini Ustadz Fauzan. Bapak dan ibu dan sekolah tidak sepakat. Anak kelas 1, anak kelas 1 dihantam aja 1 jam 2 jam dia mantengin aja gadget gitu ya. Ini enggak patut buat anak-anak gitu Ustadz Fauzan. Nah, nanti misalnya lagi adalah nanti di umur anak-anak kelas 4, 5, 6 itu berapa lama dia harus pegang gadget dan kita pastikan posisi duduknya seperti apa. Itu yang pertama dan ini paling penting menurut saya. Kemudian kesepakatan yang kedua itu adalah apa yang kita sering disebut dengan balancing screen time dengan real life gitu. Ayah dan bunda. Nah, bikinlah kesepakatan berapa lama anak screen time-nya berapa lama gitu ya bunda. Nah, dibalance dengan real life-nya gitu ya bunda ya. Jadi misalnya anak dalam sehari itu pegang gadgetnya 3 jam. Berarti real life-nya itu berapa lama? Maksud saya gini, waktu dia bermain gitu ya, bermain dengan ayahnya, bermain dengan ibunya gitu. Dan itu yang harus kita sepakati gitu di antara sekolah dengan rumah gitu. Jadi ayah dan bunda, saya bantu-bantu juga lah di Diknas ayah dan bunda gitu. Kadang-kadang saya ngelihat juga gitu. Kita ini memang ujian dari Allah benar-benar nih pandemi ini gitu. Semuanya serba mendadak gitu ya bunda. Kita semuanya ada di rumah, bapak ibu ada di rumah, anak-anak ada di rumah dan selama ini kita mengkampanyekan gitu, anak-anak jangan jauhkan dari gadget. Nah, sekarang dia dipaksa pegang gadget gitu ya, undang gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita ketika anak dipaksa menjadi gadget gitu, kita nggak siap dengan gitu seberapa gitu ya. Anak ini umur segini itu berapa patutnya pegang gadget itu berapa lama? Gitu ya, berapa balancing screen time dan real life-nya gitu. Nah, kalau saya sih sepakati antara sekolah dengan pihak rumah gitu ya. Terus mungkin juga yang disepakati itu adalah dari pihak sekolah dan pihak rumah misalnya gini. Kalau pihak sekolah saya yakin lah di Alkian saya yakin gitu bahwa kan harus ada pelatihan khusus ayah dan bunda bagaimana berbicara di antara mengajarkan anak dengan online dengan berbicara mengajarkan anak offline kan gitu ya bunda ya. Jadi kalimat-kalimat apa sebagai pembuka, sebagai opening yang harus dilakukan pada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbeda dengan opening anak kelas 4 dan 5 dan 6 gitu ya bunda gitu. Karena kan memang jarak jauh nih, ya jarak jauh banget, susah gitu kalau dekat sih gampang itu. Nah, hal yang seperti itulah menurut hemat saya perlu kesepakatan antara sekolah dengan rumah. Gitu. Kalau berharap ke rumah saja, saya pikir kasihan juga mana ibu juga udah udah stres juga gitu untuk megang itu. Gitu mungkin Ustadz Fauzan. Oke, baik. Terima kasih Irwan. Memang di Alkian sendiri pun memang kita sudah ada aturan ya. Jadi anak-anak sampai jam berapa pegang HP, pegang gadget gitu ya. Nanti memang kita kerjasama sama orang tua biasanya. Baik, berikutnya ya, Ayah. Lanjut dari Bunda Lutfi Sintia. Bagaimana membayar hutang pendidikan yang sudah lewat dari usianya? Misalnya tadi contoh yang main gulat-gulatan tuh, belum terlaksana. Nah, bagaimana cara membayarnya ketika dia udah dewasa gitu?
Iya, jadi kalau dewasa jangan main gulat-gulat lagi, Ustaz Fauzan, gitu. Iya. Nanti malah diketawain orang kalau main gulat lagi gitu. Kalau saya diganti aja gitu. Misalnya gini, kalau anak udah 15 tahun ke atas gitu, latih aja. Kan banyak tuh Ustaz Fauzan di Cibubur itu ada latihan untuk merayap gitu ya. Kemudian ada latihan untuk apa gitu yang apa ya, yang ngelatih lah gitu ya. Yang ada olahraga yang bersama dengan ayahnya gitu ya. Ustaz Fauzan. Sebenarnya kan main gulat itu yang paling penting ayah dan bunda adalah ketika kontak fisik ada nilai-nilai value yang kita tanamkan. Terutama ada 3 hal yang paling penting. Yang paling penting gitu ayah dan bunda. Apa itu? Satu, bagaimana kita mengenalkan empati. Yang kedua, mengenalkan kontrol diri. Yang ketiga, mengenalkan suara hati. Ini 3 ini adalah biang dari kecerdasan emosional. Nah, yang paling bagus itu kalau di ilmunya parenting itu paling bagus itu lewat gulat gitu. Anak-anak bisa ngerti itu empati itu langsung gitu ya. Ketika misalnya kakinya waktu dia main gulat dengan ayahnya, kaki nginjak kepala anaknya kan biasa gitu. Kalau anak udah biasanya main gulat dengan anak-anak itu kan cuma 2 menit perdamaian itu terjadi Ustaz Fauzan ya. Udah menit yang ketiga gitu, kaki anak bisa nginjak kepala bapaknya itu gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang harus kita lakukan, menanamkan empati kepada anak kita. Kalau ayahnya meringis, stop aja permainan gulat lebih dahulu. Kita tanya sama anak kita, ya Allah sakit, kepala ayah sakit gitu. Ini latihan empati nih, latihan empati sama anak kita. Sakit ya, yang sebelah mana sakitnya? Aku ambilin air minum ya gitu. Jangan lupa apresiasi, karena apresiasi itu yang akan merep gitu ya, akan merepit, akan mengunci gitu bahwa anak kita dapat pelajaran empati saat itu. Nah, bagaimana kalau itu nggak terjadi gitu? Nah, ayah bisa kita lakukan dengan kegiatan bersama lagi. Biasanya begini. Traveling itu menarik. Kalau ayah lakukan traveling itu menarik. Traveling dengan anak umur 15 tahun gitu dengan ayah gitu ya. Tapi bagusnya dengan ayah, tidak dengan ibu gitu. Karena memang untuk pembayar hutang itu yang paling menarik itu anak-anak adalah ayah gitu. Nah, traveling atau apalah Ustaz Fauzan ya, kegiatan-kegiatan yang berdua dengan ayah gitu yang melibatkan fisik. Nah, melibatkan fisik itu bisa dilakukan. Tapi biasanya Ustaz Fauzan secara teori nih ayah dan bunda, pembayar hutang itu nggak bisa sekali Ustaz Fauzan. Bayar hutang itu memang harus berkali-kali. Kata para ahli bisa 21 kali secara intens, bisa secara 40 kali secara intens, bisa juga 3 bulan secara intens gitu. Nah, satu lagi yang harus kita pegang, membayar hutang itu hasil, jangan selalu orientasi kepada hasil. Karena hasil itu miliknya Allah gitu, urusannya Allah gitu. Urusan kita adalah ikhtiar gitu, ikhtiar. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan kalau kita punya hutang kepada anak kita, membayar hutang yang pertama itu bukan kepada anak, tetapi kepada sang pemilik anak, kepada Allah gitu ya. Jadi kalau membayar hutang itu taubat, hijrah itu adalah tindakan yang pertama kita lakukan gitu Ustaz Fauzan gitu. Karena kita berkhianatnya bukan kepada anak gitu, berkhianatnya kepada pemilik anak kan gitu ya ayah bunda ya. Kenapa ketika anak 0 sampai 7 tahun dulu ngomongin kita kasar, suami istri sering bertengkar gitu ya, sering melalak-melalakkan mata ke anak, sering ngejewer anak dan lain gitu. Itu kan berarti kita sedang mengkhianati amanah Allah kan gitu ya. Di umur-umur itu kan amanah Allah luar biasa. Nah, kalau sebab itu utang pengasuhan jangan dulu bayar ke anak. Gitu. Jangan, yang pertama itu adalah tunjukkan bayarnya kepada Allah. Bagaimana caranya gitu, kata ulama istighfar, kata ulama move on dan move up, kata ulama hijrah, kata ulama mi'raj, taubat, tunjukkan taubat gitu ya. Bagaimana tunjukkan taubat itu? Ya kita mengatakan ya, misalnya kalau kemarin ini kita udah tahu ya Allah hutang kita banyak banget sama anak nih gitu. Kalau kemarin itu baca Al-Qur'an sekali dalam 2 hari, sekarang harus baca Al-Qur'an 2 kali dalam sehari, bisa begitu ayah dan bunda gitu ya. Kalau kemarin mungkin sholat subuhnya jam berapa, nah sekarang sholat subuh jam berapa gitu Ustaz Fauzan. Kalau kemarin infaknya berapa, ini salah satu bentuk kita bahwa kita minta ampun kepada Allah sudah berkhianat kepada anak kita, khususnya di umur 0 sampai 7 tahun. Ustaz Fauzan, kenapa saya menekankan ini? Karena banyak sekali ayah dan bunda, tidak ayah bunda yang di Alkian yang di sini sekarang ya, di luar lah di Alkian gitu, arah-arah ke Lenteng Agung sana gitu maksud saya. Gitu maksud. Jadi banyak sekali yang kalau membayar hutang itu urusannya langsung kepada anak gitu loh Ustaz Fauzan. Jadi harusnya kepada Allah dulu. Karena saya mengatakan menasihat diri saya, pengkhianatan terbesar kita itu adalah pengkhianatan di umur 0 sampai 7 tahun. Karena kita nggak serius ngurus anak umur 0 7 tahun, padahal Allah serius memberikan kehebatan di umur 0 sampai 7 tahun gitu ya.
Kita berkhianat kepada telinga anak kita karena TV nggak terkontrol di umur sampai 7 tahun. Kita berkhianat kepada anak kita karena anak kita punya hak untuk mendengarkan Al-Quran di umur 7 tahun. Al-Quran yang baik dan bagus bacaannya. Kita nggak pernah memperbaiki bacaan Al-Quran. Anak udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, bacaan Al-Quran kita pasti seperti ketika dia bayi gitu. Kita berkhianat dengan pendengarannya yang Allah berikan. Tadi saya sebutkan 6.000 kata-kata per hari loh Ustaz Fauzan. Gitu. Nah, kita yang banyak kita setel TV, yang banyak kita setel musik gitu Ustaz Fauzan. Jadi kalau saya utang pengasuhan ini memang harusnya urusan serius gitu. Urusannya memang dengan Allah gitu. Karena Allah yang memberikan kayak gini loh Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan mengamanahkan sesuatu sama saya gitu ya Ustaz Fauzan gitu. Ini Ayah Irwan, saya amanah ini ke Ayah Irwan ya gitu ya. Ustadz Fauzan saya hormat, saya sayang, saya cinta sama Ustadz Fauzan. Apa yang Ustadz Fauzan amanahin ke saya jagain. Begitu Ustadz Fauzan ya. Saya jagain gitu ya. Saya jagain, saya lihat siang malam gitu. Gimana? Karena saya tahu Ustadz Fauzan nanti akan minta gitu. Suatu saat Ustadz Fauzan kan bilang, Irwan gimana yang saya amanahin itu? Itu Ustadz Fauzan doang itu. Gitu ya. Baru sekelasnya Ustadz Fauzan, saya udah begitu tindakan saya gitu Ustadz Fauzan. Ini Allah yang amanahin telinga, nah kenapa kita rusak telinga anak kita? Gitu loh Ustaz Fauzan. Yang pagi-pagi dia harus dengerin kita baca Al-Quran gitu ya. Kenapa yang setel TV dulu? Kenapa musik dulu yang dengerin gitu ya Ustaz Fauzan. Nah, ini kan pengkhianatan menurut hemat saya gitu. Nah, ayah dan bunda, biasanya hutang pengasuhan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hijrah. Itu menurut hemat saya Ustaz Fauzan. Ketika kita taubat kepada Allah, ya Allah salah kita selama ini. Oh, selama ini kita nggak ngerti gitu ya. Suami gitu misalnya sering qiyamul lail sehingga anak-anak sampai 7 tahun itu ngelihat ayah aku sering bangun, misalnya di sekolah dia cerita sama teman-temannya. Ayah aku kalau guru agamanya bilang seorang ayah yang baik itu adalah ayah yang dekat sama Allah, ayah yang sering bangun malam gitu. Nah, anaknya cerita sama temannya, ayahku sering bangun malam gitu. Kedengaran sama bu gurunya, ya Allah, ayahmu sering bangun malam, iya gitu ya. Oh berarti ayahmu bagus nak gitu, berarti ayahmu itu kuat secara agama, secara spiritual gitu. Padahal dia bangun malam itu ngelihat Liga Primer, ngelihat Liverpool sama Arsenal gitu ya, bangun malam. Gitu mungkin ayah dan bunda yang bilang sama Ta'ala. Ustaz Fauzan mana ini? Oke dulu lah. Baik, satu lagi nih Irwan ya. Ini cukup banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi mohon maaf ya ayah bunda kita tidak bisa memunculkan semuanya. Tapi ini yang terakhir sebelum penutup atau kesimpulan ya Irwan, ini dari siapa nih? Kita pilih dari Bunda Vita Taki. Irwan, bagaimana jika kita kelepasan emosi negatif saat membersamai anak? Lalu hal itu ternyata sangat diingat anak. Bagaimana cara memperbaikinya? Padahal orang tua sudah minta maaf ke anak, sudah berusaha untuk tidak mengulanginya. Ya, yang pertama kalau saya dapat ilmunya dari Ustadz Fauzan adalah kalau Allah inginkan itu, kalau kita berbuat buruk terhadap anak kita ganti sama yang baik gitu Ustadz Fauzan ya, gitu ya. Jadi buat yang baik. Kalau ada yang buruk ganti dengan baik, buat buruk ganti dengan yang baik. Itu yang pertama gitu Ustadz Fauzan. Nah, kalau yang kedua adalah itu ternyata diingat sama anak kita, itu bukan hutang pengasuhan, itu namanya luka pengasuhan gitu. Nah, luka pengasuhan itu ayah dan bunda terutama bagi anak-anak yang banyak terjadi luka pengasuhan itu 0 sampai 7 tahun Ustadz Fauzan gitu ya. Itu banyak terjadi luka pengasuhan. Nah, luka pengasuhan itu diingat terus sama anaknya, gitu Ustadz Fauzan. Sampai dia gede diingat terus sama anaknya. Nah, luka pengasuhan itu memang namanya luka ya Ustadz Fauzan ya. Memang harus kita balut dulu Ustadz Fauzan. Kita balut dulu gitu ya. Kita bersihin dulu lukanya gitu Ustadz Fauzan. Nah, ngebersihin luka itu lagi-lagi memang kalau kita ngebersihin luka seseorang, otomatis kan tangan kita harus bersihin dulu Ustadz Fauzan ya, gitu ya. Jadi bersihin dulu kitanya, gitu. Niat kita bersihin, sudah minta ampun belum sama Allah, punya bocah diamanahin sama Allah, kenapa kita siksa, gitu ya Ustadz Fauzan ya, gitu ya. Nah, bersihin diri kita dulu, gitu. Nah, programnya begini Ustadz Fauzan. Yang pertama itu mengakui. Mengakui yang pertama gitu. Ada 3M nih Ustadz Fauzan. Mengakui itu maksudnya adalah ya Allah, saya memang orang tua yang tidak biasa-biasa saja gitu. Saya ada masalah gitu. Apa itu yang sudah memberikan trauma kepada anak saya gitu. Nah, itu yang diakui. Karena langkah yang pertama yang pertama ini susah nih Ustadz Fauzan. Kalau ada orang yang enggak mengakui itu susah gitu ya. Nah, yang kedua adalah
menyadari itu maksudnya gini, yang mana nih dia luka pengasuhan itu yang lagi apa? Oh, lewat ujarankah atau lewat tindakan kita gitu ya. Maksud saya gini Ustadz Fauzan, dia traumatisnya itu lewat omongan kita kah atau lewat tindakan kita? Apakah kita sentil dia, apakah kita pukul dia, kita tempeleng dia, apakah itu atau omongan kita yang membuat dia trauma gitu Ustadz Fauzan. Nah, itu yang harus kita sadari. Kenapa itu harus kita sadari? Karena M yang ketiga Ustadz Fauzan, M yang ketiga itu adalah saat memperbaiki. Nah, membasuh luka itu ada dua cara memperbaikinya. Memperbaiki secara mandiri gitu ya. Kalau kita punya kemampuan. Nah, biasanya orang tua tidak punya kemampuan yang lebih dalam mengatasi trauma anak-anak itu Ustadz Fauzan. Oleh sebab itu, memperbaiki ini kita butuh yang kedua namanya professional help gitu. Kita butuh bantuan orang lain yang mengerti cara memperbaiki gitu Ustadz Fauzan gitu. Jadi 3M ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak yang mengalami luka pengasuhan ya, bukan hutang pengasuhan. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa, materinya sangat bagus ya, dan banyak pertanyaan sebenarnya nih. Kemungkinan kita akan buka kelas, gimana ya Irwan nih? Kita buka kelas nih. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab nih. Kayaknya bagusnya gini Ustadz Fauzan, gimana? Bagusnya yang ayah-ayah ngumpul nih di Alkian, ngopi-ngopi. Ayah-ayah ya? Oke, siap. Ya, gitu. Pak Eko gimana Pak Eko? Siap Pak Eko? Gitu. Iya Pak Eko mah. Ya. Jadi menurut saya Ustadz Fauzan, sekarang ini yang paling hebat itu yang harus kita pegang, kita selesaikan itu adalah ayah. Saya mohon maaf nih para ayah gitu ya. Nah, kalau ayah kita selesaikan cara begini, kadang-kadang namanya laki-laki jaim-jaim juga Ustadz Fauzan gitu ya, gitu. Nah, gimana kalau kita ngumpul yang laki-laki aja gitu. Laki-laki kita hidangkan dah tuh kopi, kacang goreng, apa kita hidangkan dah tuh gitu. Nah, malam nggak apa-apa juga malam gitu. Nah, Alkian yang bertanggung aja ya, nanti yang pertemuan pertama tanggung jawab Pak Eko. Bono gitu. Oke. Emang waktu itu emang sempat kita rencana ya untuk para ayah terutama ya, karena ayah memang iya. Terutama apalagi saya sebagai ayah, jadi gini Ustadz Fauzan, jadi kita ingat ada seorang ulama Abdullah bin Mubarak itu menyampaikan persoalan-persoalan rumah tanggamu itu, apakah kamu ngomong dengan anak nggak nyambung, anakmu tuh gampang dapat akhlak yang buruk, ngomong sama istri bawaannya panas aja gitu. Kata ulama itu yang paling utama jangan ikut seminar. Jangan ikut perantihan, tapi apa gitu ya? Wahai istri, periksalah keterhubungan dan ketersambungan suamimu dengan Allah, itu yang pertama gitu ya. Wahai para suami, cek bagaimana sholat subuhmu, gimana khusyukmu, gimana tunjam ruku dan sujudmu, berapa kali kamu nangis dalam sholatmu, berapa tilawah kamu, itu jadi bukan parenting skill dulu Bunda. Nah oleh sebab itu menurut saya memang ayah ini emang kalau beres ayah, insya Allah nih ya, insya Allah beres dah urusan-urusan di rumah gitu ya, gitu. Kalau ayah. Gitu. Lanjut berarti nih ya, ada teman ayah ya. Iya. Ayah gathering ya. Iya. Tapi jangan sekarang Ustadz Fauzan, kita mau sholat nih, gitu. Kira habis ini langsung. Jangan. Ini udah nih para bunda nih udah siap oke semua nih. Iya bundanya supaya ayahnya ini ya. Buat bunda udah sering gitu, ayah jarang nih gitu ya. Jadi kita tentukan waktunya insya Allah ya Alkian ya. Manajemen dan juga para panitia, mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi follow up kegiatan ini. Baik, terakhir ayah. Kalimat terakhir. Closing statement untuk kita semua ya, para ayah, bunda, guru dan semuanya yang terlibat pengasuhan anak. Kalau saya sih Ustadz Fauzan, ini nasihat buat diri saya sendiri gitu, nggak ada kata terlambat. Kalau saya sih bilangnya do the best, let's Allah finish it. Tugas kita hanya ikhtiar.
ikhtiar saja yang terbaik. Ikhtiar secara ilmu, ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, cari ikut-ikut seminar, ikut parenting atau apa-apa. Jangan lupa tangis dalam tahajud, jangan lupa tangis dalam duha, banyakin tilawah, banyakin infak yang lain. Jangan pernah pikir soal hasil, karena hasil itu urusannya Allah gitu ya. Jadi kalau kan kata saya dapatnya dari Ustaz Fauzan nih, kalau kita memperbaiki sisi dalam kita, insya Allah Allah akan memudahkan sisi luar kita, kan gitu ya Bunda ya. Jadi kalau saya bilang udah ikhtiar aja, udah ikhtiar gitu ya, ikhtiar aja gitu, ikhtiar aja gitu, ikhtiar ilmu, ikhtiar juga ibadah menurut saya. Nanti Allah akan memberikan keajaiban gitu, yang kita nggak pernah duga lah hasilnya seperti apa. Mungkin itu Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih Ayah Irwan Rinaldi yang sudah membersamai kita ya. Jadi tadi intinya adalah tidak ada kata terlambat, tapi ikhtiar ya. Ikhtiar tadi ya, ikhtiar ibadah, ikhtiar dari ilmu ya, memperbaiki terutama para ayah ya yang berhubungan langsung sama Allah, diperbaiki hubungan sama Allah. Insya Allah segalanya beres. Gitu ya. Ya. Baik, saya ngambil contoh satu nih Ustaz Fauzan, saya lupa nih. Saya ada sahabat saya, seorang ayah gitu. Oh, Masya Allah luar biasa gitu. Punya urusan dengan anaknya Masya Allah lah ya. Rumit lah gitu ya. Tetapi yang luar biasanya si ayah ini, saya bilang apa yang harus saya lakukan Ayah Irwan gitu. Saya bilang ayah sempat nggak ikut seminar, ikut apa gitu. Saya nggak sempat Ayah Irwan gitu. Oke, saya bilang gitu. Tapi sempat nggak, waktu itu pertemuan kita jam 11. Saya bilang sempat nggak ayah wudhu, benar-benar wudhu. Dan kemudian ayah sholat zuhur, ini jadikanlah sholat zuhur ini sholat yang terbaik sepanjang hidup ayah gitu. Ayah apa yang harus saya lakukan Ayah Irwan gitu. Jangan pernah tahan tangis dalam sholat zuhur ini gitu. Pokoknya gitulah gitu. Dan Masya Allah Ustadz Fauzan dan ayah dan bunda gitu. Dan itu beliau lakukan benar. Wudhu itu, Ustadz Fauzan, dan itu di samping saya. Wudhu itu sampai nangis. Wudhu itu, gitu. Jadi beliau wudhu gini nih Ustadz Fauzan. Sampai cuci tangan itu, beliau ngomong nih, gitu ya. Dan itu saya dengar. Ya Allah, tangan ini banyak yang terjaga, yang tidak terjaga ya Allah, gitu ya. Ampuni. Itu dia sampai giniin, ini tuh Ustadz Fauzan. Dan kemudian mukanya, ya Allah ini adalah hak anak saya untuk mendapatkan senyuman dari saya. Ya Allah ini saya lupa. Gitu loh Ustadz Fauzan gitu. Sampai sholat zuhur gitu ya, enggak jamaah ya. Kemudian beliau tambah sholatnya itu. Dan sholat itu Ustadz Fauzan, sujudnya lama sekali. Rukunya lama gitu. Dan saya pernah melihat Ustadz Fauzan yang Bapak ini, itu saya ngelihat ketika dia ruku itu netes, air mata netes Ustadz Fauzan. Jadi bukan mengalir ke pipinya, netes gitu ya. Saya bilang ya Allah, dia bilang gitu, ya Allah gitu ya. Apa ini hasil gitu. Saya mau menyampaikan kepada ayah dan bunda gitu. Persoalan jangan pernah takut dengan wah saya udah terlambat, saya nggak tahu apa, jangan pernah takut gitu. Karena begini ayah bunda yang berkasih, ada satu hal mengasuh itu yang kita sebut dengan mengasuh tanpa mengasuh. Gimana itu mengasuh tanpa mengasuh? Allah yang akan mengasuh anak kita. Cuman persoalannya mari kita deketin Allah gitu menurut saya gitu. Jadi itu Ustadz Fauzan, setelah beberapa pekan kemudian beliau nelpon saya dengan menangis Ustadz Fauzan. Anak beliau yang pertama itu yang selama ini jauhnya jarak sama beliau itu melawan sama beliau, itu tiba-tiba apa yang beliau sampaikan itu didengar sama anak beliau gitu. Nah itu yang saya bilang kepada ayah, terutama ayah ini, emang perlu ngopi ayah, saat gitu, perlu ngopi, duduklah kita agak lama gitu ya. Nah ibu-ibu tugas dah tuh bawain kacang, bawain apa kayak gitu ya, kita bahkan lama dah tuh ngomongnya, gitu. Udah Ustadz Fauzan, kita mau Jumatan nih. Oh iya benar. Ya Allah, jangan lupa nih hari Jumat ya. Makanya emang nggak cukup ya, emang harus seharian ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, jadi tinggal ke backup semua pertanyaannya. Insya Allah nanti Alkian akan ada program-program berikutnya bersama ayah ya, karena ini istilahnya bersambung ya ayah nih ya, bersambung nih. Mudah-mudahan bisa realisasikan lagi. Dan untuk para peserta webinar di luar Alkian, kita membuka pendaftaran ya, SD, IT, dan SMP IT ya. Nah, bisa dilihat di sini nih. Nah, jangan lupa tuh ada PPDB pendaftaran online, boleh. Dia nggak sempat datang langsung ke sini ke sekolah, kita sih membuka ya. Karena tetap protokol kesehatannya tetap kita jaga, yang mendaftar langsung boleh, kalau tidak bisa online. Nah, itu bisa dilihat di sana, bisa juga di follow IG-nya ya. Nah, itu ada di bawah ya. Nah, ini juga yang SMP, IT ya. Jadi masih dibuka peluang ya.
Masih dibuka pendaftaran untuk SDIT dan SMBT ya. Kuotanya masih banyak dan udah ada juga yang daftar. Yang daftar udah banyak juga, makanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan seat ya. Oke. Baik, terima kasih Ayah Irwan, Renaldi yang sudah sharing kepada kita ya, apalagi banyak pengalaman beliau yang sebenarnya perlu banyak kita gali sebenarnya, dan juga pengalaman Ayah Bunda juga sebenarnya ya, yang juga banyak langsung mengasuh ya, mendidik anak-anak di rumah. Baik, alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya supaya supaya Allah memberkahi ya acara kita dari tadi pagi sampai sekarang. Baik, doa penutup akan disampaikan oleh Ustadz Mustaqim. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Kedengaran suaranya Pak Fauzan? Ya, siap. Lanjut, Ustaz. Ya. Baik, Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah SWT, mari kita tundukkan kepala kita dan diangkatkan kedua tangan kita dan kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga ilmu parenting hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan terhadap anak-anak kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik. فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك.
وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mustaqim yang telah membacakan doa untuk kita semua. Yang mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ayah Irwan, guru kami ya, Wabil Khusus dan Ayah Bunda yang sudah hadir dalam webinar parenting ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Dan terima kasih juga kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan seluruh pihak ya. Sekali lagi kami mohon maaf ya atas tadi kekurangan yang ada dalam diri kita, kesalahan teknis lah segala macam ya. Kita mohon maaf ya. Dari saya juga pribadi mohon maaf jika terlalu banyak omong gitu, terlalu banyak misalnya bercanda atau ada kata-kata yang menyakiti. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanallahumma hamdika anak-anak Walkian dan juga Ayah Bunda terima kasih. Ayah Irwan. Pamit izin ya Ustaz Fauzan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam. Dah. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dah. Kasih dadah. Terima kasih. Dah. Dadah semua, nggak ada yang kaki. Dadah semua. Dadah.